Suatu malam, seorang staf rumah tangga mengalami kejadian yang di luar nalar. Dia menyambut datangnya tamu yang tidak tercatat di buku tamu protokoler. Tamu ini biasanya datang saat tengah malam, mengenakan pakaian adat Jawa yang sangat rapih, masuk ke dalam rumah tanpa suara, dan tidak pernah terlihat keluar lagi. Para staf yang tidak sengaja berpapasan saat itu akan merasa merinding hebat atau mendadak merasa sangat ngantuk seperti kesirep sehingga tidak bisa memperhatikan detail wajah dari sang tamu. Kejadian ini terjadi di rumah salah satu presiden negara kita di Indonesia. Siapa presidennya? Nah, kita akan bahas di video hari ini. Sobat Jiwa, kamu mungkin pernah mengalami situasi seperti ini, di mana kamu masuk ke satu rumah, baik itu rumah temanmu atau rumah saudaramu, dan kamu merasakan energi dari rumah tersebut. Itulah energi yang sering banget dirasakan oleh banyak orang yang membicarakan kediaman di Jalan Rumah Cendana. Bagi sebagian besar dari kita, rumah itu mungkin hanya simbol kekuasaan politik selama 3 dekade. Tapi bagi mereka yang pernah berada di lingkup dalamnya, Cendana adalah sebuah epicentrum energi yang sangat kental dengan nuansa spiritual. Ada satu cerita yang sering dibisikkan dari mulut ke mulut Sobat Jiwa, datang dari mereka yang bertugas menjaga di keheningan malam. Konon, pernah ada seorang ajudan yang gak sengaja melintas di depan ruang kerjanya Pak Harto. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, dia melihat sang presiden sedang duduk tegap, tampak sedang berdiskusi sangat serius. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah kursi di hadapannya itu kosong secara fisik. Namun, sang ajudan merasakan tekanan udara yang begitu berat dan juga pekat. Seolah ruangan itu sedang dipenuhi oleh sosok-sosok yang berwibawa yang sedang memberikan bisikan strategis. Banyak yang percaya di momen itulah sang pemimpin sedang melakukan komunikasi batin dengan para leluhur untuk menjaga stabilitas negeri ini. Nggak cuma di dalam ruangan, kejadian ini kabarnya pernah juga terjadi di gerbang pagar rumahnya. Sobat Jiwa pernah dengar kisah tentang saksi mata yang melihat sosok penjaga. Penjaga ini bukan prajurit dengan seragam militer modern atau baret lengkap, tapi sosok prajurit Jawa kuno yang berdiri kokoh memegang tombak panjang. Mereka bukan protokoler negara, melainkan penjaga spiritual yang melekat pada ribuan pusaka yang tersimpan di dalam rumah tersebut. Dan soal pusaka, katanya di rumah Cendana ini ada satu ruangan khusus tempat menyimpan banyak pusaka. Ada sebuah fenomena yang sering disebut sebagai orkestra gaib. Di jam-jam tertentu, saat jalan Cendana mulai sunyi, sayup-sayup terdengar denting gamelan dari ruang penyimpanan keris dan juga tombak. Suaranya halus, tapi nyata. Dan bagi masyarakat Jawa, ini adalah pertanda bahwa benda-benda tersebut ada penghuninya. Dan ternyata Sobat Jiwa, tidak hanya Presiden Soeharto saja yang dianggap lekat dengan dunia spiritual Nusantara. Presiden pertama kita, Bung Karno, tidak jarang dikaitkan juga dengan banyak cerita spiritual di era kekuasaannya. Kalau di Cendana sebagian orang merasakan suasana spiritual yang tenang, tertutup, dan penuh rahasia, bicara tentang Bung Karno, suasananya berubah total. Spiritualitas beliau itu kayak api yang menyala, ekspresif, puitis, dan menyatu banget dengan elemen alam. Kalau Pak Harto dikenal dengan ruangan pusakanya yang rapi, nah Bung Karno adalah tentang vibrasi dan penyatuan dengan alam. Bagi Bung Karno, Indonesia itu bukan sekedar hamparan tanah, tapi sesuatu yang penuh ruh dan juga energi. Itu kenapa beliau suka banget melakukan perjalanan batin ke tempat-tempat yang punya energi spiritual yang tua. Salah satunya adalah Gunung Lawu dan Goa Silomangleng. Di sana beliau bukan cuma duduk diam bermeditasi Sobat Jiwa. Beliau melakukan apa yang kita sebut sebagai sinkronisasi energi. Beliau mencoba menarik frekuensi kejayaan masa lalu, berdialog secara batin dengan para leluhur, kemudian membuka tuntunan intuisinya seolah-olah ingin memastikan bahwa semangat kebesaran Nusantara tetap mengalir di dalam darah kepemimpinannya. Beliau sadar untuk membangun bangsa yang besar, fondasi spiritualnya pun harus sekuat akar sejarah yang tertanam di bumi Nusantara. Tapi yang paling melegenda tentu saja kontrak spiritualnya dengan Ratu Pantai Selatan. Hubungan Bung Karno dengan Nyi Roro Kidul lewat kamar 308 di Samudra Beach Hotel itu bukan sekedar klinik biasa. Dalam perspektif spiritual yang lebih dalam, ini adalah simbol keseimbangan. Bung Karno paham betul Indonesia adalah negeri kepulauan. Memimpin negeri ini artinya beliau harus mampu menguasai dua dunia sekaligus. Daratan dan samudra. Fisik dan spiritual. Kamar itu adalah titik temu sebuah ruang diplomasi spiritual antara pemimpin dunia nyata dengan penguasa dimensi laut.
Ini juga yang membuat gaya kepemimpinan Bung Karno begitu magnetis. Kekuatannya bukan berasal dari benda-benda yang beliau simpan, tapi dari selarasnya vibrasi diri beliau dengan detak jantung alam Nusantara. Sebuah pengingat bagi kita bahwa pemimpin yang besar adalah mereka yang berani mendengarkan bisikan alam dan menjadikannya kompas untuk masa depan negaranya. Nah, kira-kira menurut kalian Sobat Jiwa, apakah hal-hal spiritual yang melekat dengan kursi kekuasaan ini cuma ada di Indonesia? Tentu jawabannya enggak. Banyak negara-negara modern yang juga masih melekat dengan hal-hal spiritual seperti ini. Contohnya di mana? Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mungkin selama ini kita berpikir kalau hal-hal berbau spiritual atau mistis ini cuma ada di Indonesia. Tapi nyatanya, kalau kita terbang melintasi samudra, kita bakal menemuin hal-hal seperti ini juga di mana-mana, bahkan di negara-negara yang paling kita anggap modern sekalipun. Kita mulai dari Amerika Serikat. Gedung Putih atau White House ternyata bukan cuma pusat politik, tapi juga pusat cerita legendaris tentang The Lincoln Ghost. Banyak presiden Amerika, bahkan tamu negara sekelas Winston Churchill, mengaku pernah melihat sosok Abraham Lincoln. Konon sosoknya sering muncul di lorong-lorong gedung saat Amerika sedang dilanda krisis besar. Kehadirannya seolah jadi pengingat bagi mereka yang sedang menjabat bahwa keputusan mereka diawasi oleh semangat para pendahulu yang menjaga nilai-nilai bangsa mereka. Geser sedikit ke Inggris, kita punya cerita tentang Ratu Victoria. Di masa kepemimpinannya, Ratu ini dikenal sangat dekat dengan dunia spiritual. Setelah ditinggal wafat suaminya, Pangeran Albert, Ratu Victoria kabarnya sering mengadakan seance atau sesi pemanggilan arwah di dalam istana. Beliau nggak cuma ingin melepas rindu, tapi juga mencari saran dan kebijaksanaan diri untuk membantu beliau memimpin kerajaan yang saat itu wilayahnya mencakup hampir seluruh dunia. Kemudian kita beralih ke timur, tepatnya di Jepang. Spiritualitas dan kekuasaan itu sudah menyatu dalam darahnya orang Jepang. Kaisar Jepang diyakini sebagai keturunan langsung dari Amaterasu, sang Dewi Matahari. Ada satu ritual yang sangat rahasia, namanya Daijosai. Dalam ritual penobatan ini, sang kaisar akan masuk ke sebuah ruangan khusus seorang diri untuk melakukan kontak spiritual langsung dengan sang dewi. Ini bukan cuma sekedar tradisi, tapi sebuah prosesi di mana sang pemimpin bertransformasi menjadi wadah bagi restu langit demi kemakmuran rakyatnya. Lalu gimana dengan Cina? Nah, meskipun dikenal sebagai negara yang sangat pragmatis, mereka punya rahasia kuno yang tetap dijaga sampai sekarang. Feng Shui dan Dragon Veins. Para pemimpin di sana sangat teliti menjaga jalur naga atau jalur energi bumi. Pembangunan gedung-gedung pemerintah di Beijing nggak pernah dilakukan sembarangan. Semuanya harus selaras dengan aliran energi alam agar kekuasaannya tetap stabil dan negara mereka terhindar dari bencana. Ternyata Sobat Jiwa, di balik tirai kekuasaan dunia yang terlihat serba logika, selalu ada ruang untuk sesuatu yang tidak terlihat. Karena pada akhirnya, memimpin dunia bukan cuma soal mengelola manusia, tapi juga tentang menghargai energi yang ada di baliknya. Kenapa sih banyak pemimpin dunia masih lekat dengan hal-hal spiritual kayak gini? Masih menarik untuk dibahas kan? Oke, kita lanjut ke chapter yang berikutnya. Setelah kita melihat banyak sisi spiritual dari berbagai kursi kekuasaan di dunia, mungkin muncul satu pertanyaan yang ada di benak kita. Kenapa sih mereka yang punya segalanya, pasukan, teknologi, hingga anggaran negara yang sampai triliunan, masih merasa perlu punya sisi spiritual? Jawabannya sederhana Sobat Jiwa. Karena memimpin jutaan kepala itu nggak pernah cukup kalau cuma mengandalkan logika atau strategi fisik semata. Ada sebuah medan spiritual yang kita sebut sebagai energetic leadership. Para pemimpin besar ini sadar bahwa di balik realita kasat mata yang kita lihat sehari-hari, ada arus energi besar yang sedang bergerak membentuk sejarah. Mereka paham bahwa kekuasaan itu seperti sebuah pohon. Semakin tinggi ia menjulang ke langit dengan kekuatan fisiknya, maka semakin dalam pula ia harus menancapkan akarnya ke dalam bumi spiritualnya. Di satu sisi, mereka harus punya tangan besi di dunia nyata. Harus tegas dalam mengambil keputusan. Harus berani dalam hal diplomasi. Dan harus pintar berstrategi. Namun di sisi lain, mereka harus punya kerendahan hati yang luar biasa juga di hadapan kekuatan semesta. Mereka memposisikan diri bukan sebagai pemilik kekuasaan absolut, melainkan sebagai wadah bagi energi rakyat dan juga restu dari alam semesta. Mereka tahu saat seorang pemimpin kehilangan koneksi spiritualnya, dia akan kehilangan intuisi, kehilangan empati, dan akhirnya kehilangan arah. Keseimbangan inilah yang akan menjadi kunci kenapa kekuasaan seseorang bisa bertahan lama dan juga membekas dalam sejarah. Karena mereka tidak hanya memerintah raga manusia, tapi juga menyentuh ruh dari bangsa yang mereka pimpin. Pada akhirnya, kepemimpinan sejati adalah tentang bagaimana kita menyelaraskan langkah di bumi dengan restu yang ada di langit. Sobat Jiwa, deretan kisah tadi membawa kita pada satu perenungan baru.
Apakah semua sisi mistis dan ritual spiritual para pemimpin ini hanyalah sebuah kebetulan? Ataukah memang ada aturan yang kita nggak tahu? Yang memang harus dijalani oleh mereka yang duduk di kursi tertinggi kekuasaan. Mungkin bagi sebagian orang, ini semua terdengar seperti dongeng atau sekedar romantisasi sejarah. Namun bagi sebagian orang lainnya, ini adalah bukti bahwa dunia kita jauh lebih luas dan lebih dalam daripada sekedar apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Bahwa di balik setiap kebijakan besar, ada doa, ada laku batin, dan ada keselarasan energi yang sedang diperjuangkan. Satu hal yang pasti, sejarah telah mencatat bahwa pemimpin yang paling diingat adalah mereka yang mampu memadukan kecerdasan pikiran dengan kedalaman rohani. Gimana menurut kalian Sobat Jiwa? Apakah kalian percaya kalau keberhasilan seorang pemimpin itu juga dipengaruhi oleh restu langit dan kekuatan spiritual yang mereka jaga? Atau menurut kalian itu semua hanyalah strategi untuk menjaga wibawa di mata rakyat? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa share video ini ke orang-orang yang akan punya pandangan menarik tentang topik ini. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.